Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan kembali membacakan kitab Kashful Asrar. Hanya dengan izin Allah juga kami dapat mengaturkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mengesahkan apa itu, ini tentang mengesahkan apa soal jamak untuk lanjutan. Mengesahkan apa itu yaitu tiada yang mempunyai perbuatan dalam alam, hanya perbuatan Allah Ta'ala. Tiada perbuatan makhluk sebesar zarah jua dalam alam. Dan jikalau engkau sangka ada perbuatan dan ikhtiar itu bagi makhluk, dan jikalau sebesar zarah jua pun engkau itu syirik. Jikalau engkau sangka ada perbuatan makhluk, jikalau engkau sangka ada perbuatan dan ikhtiar itu bagi makhluk, dan jikalau sebesar zarah jua pun engkau itu syirik. Dan yang dinamakan ma'rifat, yaitu membedakan antara mahdas dengan kodim. Dan jika tiada membedakan antara mahdas dengan kodim, itulah dinamai jahil murakab. Jahil murakab itu bersusun dua jahil. Jahil murakab itu bersusun dua jahil. Pertama, jahil akan dirinya, dan kedua, jahil akan Tuhannya. Nah, itulah yang dinamakan jahil murakab. Soal, dan ma'rifat itu kemana takluknya? Jawab, adapun takluk ma'rifat itu yaitu takluk akan mengenal diri. Takluk akan mengenal diri. Soal, dan mana diri itu? Dan mengenal diri itu kemana takluknya? Jawab, adapun mengenal diri itu takluk kepada mengenal Allah Ta'ala. Dan mengenal Allah Ta'ala itu kemana takluknya? Jawab, adapun mengenal Allah Ta'ala itu kepada binasakan wujudnya. Inilah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waman arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Waman arafa rabbahu
Waman arafa rabbahu fasadal jasad. Fasadal jasad. Fasadal jasad. Dan artinya, dan siapa mengenal akan dirinya, bahwasanya mengenal akan Tuhannya. Siapa mengenal akan Tuhannya, sahnya binasa dirinya. Nah, jelas sampai situ bacaan kita. Ini kita nak mengucapkan afal Allah. Bahwasanya mengisahkan afal itu, yaitu tiada empunya perbuatan dalam alam, hanya perbuatan Allah Ta'ala. Tiada perbuatan makhluk sebesar zarah jiwa dalam alam. Dan jika engkau sangka ada perbuatan dan ikhtiar itu bagi makhluk, dan jika sebesar zarah jiwa pun engkau itu syirik. Nah, kalau kita nak mengenal afal Allah, kita nak mengisahkan afal Allah, kan kita memandang makhluk yang ada di alam ini. Makhluk itu kan dibuat atau dijadikan oleh Allah. Nah, segala perbuatan dan kejadian-kejadian terjadi perpisahan, pergeseran perubahan-perubahan dalam alam ini, itu Allah sendiri yang menggerakkannya. Allah sendiri yang mendiamkannya. Tidak ada bagi makhluk itu perbuatan. Kalau kita menyangka ada perbuatan bagi makhluk itu sebesar zarah juga pun, maka engkau itu syirik. Engkau di sini kata dari dalam kitab, berarti kita, kan kita yang membaca, kita yang mendengar, kita yang menghayati, maka diri kita sendiri itu dalam syirik, persangkaan kita menyangka ada pada makhluk perbuatan itu. Inilah yang dikata syirik menduakan, tidak terpandang kepada Allah Ta'ala yang menggerakkan, tidak terpandang kepada Allah yang mendiamkan. Itu tidak terasuh. Jadi maksudnya tidak terasuh bahwa diri kita ini digerakkan dan didiamkan, dan pada lain daripada diri kita yang ada di dalam alam ini, itu Allah yang menggerakkan dan mendiamkan. Kapan tidak terasa, tidak terpandang, itu namanya syirik. Tidak menduakan afal Allah dengan yang lain, menduakan perbuatan Allah. Sangka kita pada Allah, perbuatan Allah Ta'ala itu cuma satu, tidak boleh dua. Kalau sangka inilah yang harus kita buang. Persangkaan yang dalam hati kita ini mesti kita buang, jangan kita pegang. Buanglah persangkaan baru bisa kita langsung kepada ma'rifat. Nah, orang yang ma'rifat itu dia melihat persangkaan dalam dirinya itu tidak ada. Dia melihat segala perbuatan semua makhluk yang ada dalam itu ada kenyataan dari perbuatan Allah. Kenyataan dari perbuatan Allah. Nah, itu orang yang ma'rifat. Dia membedakan antara mahdas dengan kodim. Jadi kalau orang yang ahli ma'rifat, dia tidak bisa membedakan antara mahdas dengan kodim. Itulah yang dinamai dengan jahil murakab. Karena dia tidak bisa membedakan antara mahdas dengan kodim. Itulah yang dinamakan jahil murakab. Jahil murakab itu bersusun dua jahil. Jahil murakab itu
bersusun dua jahil. Pertama, jahil akan dirinya, dan kedua, jahil akan Tuhannya. Jahil pertama, jahil dia akan dirinya. Dia itu tidak tahu atau tidak merasakan atau tidak memandang bahwa dirinya itu asal tidak, kemudian diadukan dari ado ini akan ditiadakan. Jadi dirinya itu 3 kali tidak. Jadi tidak pernah ada. Kapan 3 kali tidak, asal tidak diadakan, kemudian dia ditidakkan lagi. Nah, sekarang ini kita sebagai makhluk atau sebagai manusia, kebanyakan kita manusia ini banyak tidak mengerti dan tidak memahami keadaan diri kita, ketidakadaan diri kita ini. Sebenarnya diri kita ini dibuat oleh Allah. Kenapa dibuat? Karena Allah nak melihat, nak menunjukkan kekuasaannya. Dia nak melihat kekuasaannya dan melihat keberadaannya sendiri. Maka dibuatnya diri kita sebagai makhluk dari tidak diado ke. Sudah ada, tidak kan. Itu dari ada ke tidak, dari tidak ke ada itu. Dari ada ke tidak lagi, itu Allah sendiri yang melakukan. Tidak ada yang lain. Cuman karena hati kita ini tertutup, terhijab oleh hawa, nafsu, syahwat, dunia dan syaitan. Jadi menganggap seolah-olah diri ini ada, seolah-olah diri ini bisa bergerak sendiri, bisa melihat sendiri, bisa mendengar sendiri. Padahal diri kita ini tidak ada mempunyai sesuatu perbuatan, tidak mempunyai pendengaran, tidak mempunyai penglihatan. Itu hanya didatangkan oleh Allah. Allah menunjukkan sifat Rahman dan Rahimnya pada diri kita. Nah, inilah orang yang mengerti tentang makrifat itu. Dia benar-benar dapat membezakan antara mahadas dengan qadim. Nah, diri kita ini kan mahadas, baharu. Arti mahadas itu baharu. Baharu itu artinya dibuat. Kapan barang yang dibuat itu namanya mahadas. Kalau yang membuat itu qadim. Itu makanya dikatakan Allah dalam Al-Quran, firman Allah, Allahallazi khalaqakum wa ma ta'malun. Allah jadikan diri kamu. Allah jadikan diri kamu dan perbuatan kamu. Nah, sebelum kita bergerak dan diam itu adalah perbuatan. Terjadinya perubahan-perubahan pada diri kita, dari gemuk ke kurus, dari kurus ke gemuk, dari kenyang ke lapar, dari haus dahaga, kehilang haus dahaga, dari susah ke senang. Nah, itu adalah nampak perbuatan dari Allah, nampak jelas. Itu Allah sendiri yang memperlakukannya. Nah, tadinya coba kalau kita belum ada, belum dibuatnya, belum dibikinnya, bisa kita merasakan susah, senang, bisa merasakan diri kita melihat diri kita, ada gemuk, ada kurus, ada sehat, ada sakit. Sebelumnya ada, tidak bisa. Setelah diadokannya, nah baru kita merasakan. Waktu diadokannya inilah perubahan-perubahan ini pun, ini adalah afal Allah. Inilah namanya afal Allah. Artinya perbuatan Allah yang nampak pada diri hambanya atau pada makhluk. Kita ini kebanyakan manusia ini tertutup, terhijab. Nah, kapan terhijab inilah timbul manusia ini dinamakan jahil murakkab. Dia tidak mengenal dirinya dan tidak mengenal Tuhannya. Inilah dikatakan jahil murakkab. Nah, itulah perjalanan orang ahli makrifat yang sebenarnya makrifat. Jadi dia bisa membedakan qadim dengan mahadas. Kalau yang lain daripada itu kami tidak tahu. Yang lain daripada itu kami tidak tahu. Ada yang macam itu, macam ini, begitu, begini. Nah, itu termasuk orang yang jahil murakkab.
arti pahami ya. Jahil murokab itu bersusun 2 jahil. Jadi 2 kali jahil namanya. Pertama jahil akan dirinya, dan kedua jahil akan Tuhannya. Nah, jadi sampai di sini pembahasan kami tentang afal dan mengenal diri. Sini kan soal dan makrifat itu kemana takluknya? Makrifat itu kemana takluknya? Jawab, adapun takluk makrifat itu yaitu takluk kepada mengenal diri. Jadi pokok utamanya makrifat itu bisa mengenal diri. Dan mengenal diri itu kemana takluknya? Jawab. Dan adapun takluk diri itu, dan adapun mengenal diri itu takluk kepada mengenal Allah Ta'ala. Dan mengenal Allah Ta'ala itu kemana takluknya? Jawab. Dan adapun mengenal Allah Ta'ala itu takluk kepada binasakan wujudnya. Inilah isyarat sabda Nabi SAW. Waman arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Waman arafa rabbahu fasadal jasad. Artinya, siapa mengenal akan dirinya, mengenal akan Tuhannya. Siapa mengenal akan Tuhannya, binasa dirinya. Nah, yes. Kira-kira sampai di sini. Sekali lagi, soal terkala itu siapa yang mengenal dan siapa yang dikenal. Itu sekali lagi ya. Jadi untuk kajian kita pada malam hari ini, jadilah sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.